Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, teman-teman, kita ngomongin masalah PCOS ataupun Polycystic Ovarium Syndrome. Nah, yang belum kenal, kita kenalan dulu tentang PCOS ini ya. Jadi PCOS ini dialami oleh wanita muda, biasanya wanita usia produktif. Dok, kira-kira laki-laki bisa nggak kena PCOS? Ya nggak bisa ya. Sesuai dengan penjelasan saya tadi, ini biasanya mengalami di wanita usia produktif. Jadi laki-laki nggak bisa. Nah, PCOS ini dialami oleh wanita itu gangguan hormonal. Biasanya hormon androgen itu lebih banyak. Hormon androgen itu adalah hormon pria ya. Nah, itu lebih banyak. Sehingga bisa menyebabkan timbulnya kista di ovarium. Ya, banyak kista di ovarium. Dok, kalau seandainya kista ovarium itu PCOS ya? Nggak semua yang mengalami ataupun yang punya kista ovarium itu disebut dengan PCOS. Nah, itu beda ya. Kalau PCOS dia ada kista memang, tetapi dia juga mengalami gangguan hormonal. Hormon androgennya lebih banyak. Nah, seperti itu. Kita ngomongin hormon androgen lagi ya. Hormon androgen itu merupakan hormon laki-laki. Nah, harusnya dia di perempuan nggak banyak, sedikit. Nah, tetapi ketika hormon androgen itu banyak, itu akan menyebabkan gangguan. Jadi ketidakseimbangan hormonal pada perempuan. Apa akibatnya dok kalau seandainya wanita punya PCOS? Ya biasanya yang paling sering adalah gangguan menstruasi. Ya, menstruasinya tidak teratur, kadang bisa menstruasi, kadang tidak. Kemudian sulit hamil. Dan juga biasanya badannya itu gampang gemuk ataupun obesitas karena dia bisa mengalami resistensi insulin. Jika teman-teman punya PCOS itu harus mengontrol pola makannya. Pola makannya harus diatur ya, jadi harus sehat, harus disesuaikan ya. Kenapa seperti itu? Supaya mengontrol gejala PCOS-nya. Jadi gejalanya bisa dikontrol. Aturan pola makannya gimana? Ya, yang pertama itu adalah pilih makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Nah, ketika teman-teman makan, itu pilihlah makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Kenapa? Penting ya. Jadi ketika kita makan, memilih makanan dengan indeks glikemik yang rendah supaya itu gula darah tidak tiba-tiba melonjak naik. Tidak tiba-tiba langsung naik ya. Nah, itu penting. Nah, kemudian ketika teman-teman memilih makanan dengan indeks glikemik yang rendah, ini juga bisa menurunkan risiko terjadinya resistensi insulin. Nah, teman-teman mendapatkan makanan dengan indeks glikemik yang rendah dari mana? Bisa dari gandum utuh ya, kemudian juga dari sayur, buah-buahan, kemudian juga dari makanan yang tinggi protein. Kemudian juga teman-teman bisa mengkonsumsi misalkan itu tadi ya kacang-kacangan ya, lemak sehat. Dok, memang ada ya makanan dengan indeks glikemik yang tinggi, ada ya banyak ya. Jadi mungkin teman-teman tanpa sadar, teman-teman selalu mengkonsumsi makanan yang indeks glikemiknya tinggi. Kenapa tidak boleh? Nah, ketika teman-teman mengkonsumsi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi, itu bisa menyebabkan gula darah tiba-tiba melonjak naik. Itu yang pertama. Indeks glikemik yang tinggi ya, itu bisa menyebabkan teman-teman cepat lapar. Nah, dia tidak bertahan lama di perut ataupun di lambung. Nah, teman-teman akan cenderung merasa lapar ya, ingin makan lagi. Nah, ketika teman-teman makan lagi, ya otomatis kalori yang masuk akan semakin banyak. Nah, itu bisa menyebabkan obesitas. Ketika teman-teman makan dengan indeks glikemik yang tinggi, kemudian juga makannya banyak, ya otomatis akan meningkatkan resiko teman-teman resistensi insulin. Nah, banyak sekali kan efek negatifnya ketika teman-teman makan dengan indeks glikemik yang tinggi. Kalau itu semua masih teman-teman jalani, ya tentu berat badan akan bertambah ya, obesitas akan menetap, ya keluhan ataupun gejala PCOS-nya juga akan bisa buruk, bisa juga menetap. Yang kedua adalah mengurangi karbohidrat. Nah, memang orang Indonesia kalau seandainya
Belum makan nasi bilangnya belum makan, ya padahal sudah makan makanan yang lain, bakso, mie ayam, ya goreng-gorengan. Tapi ditanya sudah makan atau belum? Belum, karena belum makan nasi. Nah, jadi memang teman-teman diharuskan ya sebaiknya itu untuk mengurangi makan karbohidrat. Nah, jadi tidak boleh ya dok makan karbohidrat. Bukan tidak boleh, teman-teman tetap masih bisa, tetapi jumlahnya dikurangi. Karena pada umumnya gejala orang obesitas itu adalah kegemukan. Nah, ini kalau seandainya teman-teman masih terus makan karbohidrat yang banyak ya tentu akan gemuknya semakin bertambah gemuk. Nah, atau teman-teman bisa mengganti jenis karbohidratnya karbohidrat kompleks. Ya misalkan nasi merah ya, gandum utuh, ataupun misalkan teman-teman makan kentang ya, ataupun karbohidrat kompleks lainnya itu bisa. Tapi ingat, walaupun sudah diganti karbohidrat kompleks, tetapi jumlahnya juga tidak boleh terlalu banyak, harus dibatasi. Selain itu juga teman-teman disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi protein. Nah, ketika teman-teman mengkonsumsi makanan tinggi protein ya, ini akan menekan rasa lapar. Nah, sehingga teman-teman tidak makan dalam jumlah yang banyak, tidak makan dalam jumlah yang berlebihan. Nah, teman-teman juga disarankan untuk mengkonsumsi lemak yang sehat ya. Nah, ini penting sekali, protein yang tinggi, lemak sehat, supaya kadar gula darah juga bisa turun. Yang ketiga, penting untuk sarapan. Nah, banyak orang yang tidak makan pagi, tidak sarapan dengan alasan belum lapar, sudah terbiasa. Saya kalau pagi nggak pernah sarapan dok, karena nggak lapar, karena terbiasa. Atau misalkan karena tidak ada waktu ya, tidak sempat untuk menyiapkan makanan ataupun membuat makanan ya, sehingga tidak sarapan. Nah, kebiasaan ini sebenarnya salah ya, salah dan tidak boleh. Kenapa? Karena ketika teman-teman tidak sarapan, ini bisa mengacaukan hormon-hormon ya. Kemudian juga bisa menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Nah, bukan harapannya ketika teman-teman tidak sarapan kan bisa bantu dok untuk menurunkan berat badan. Itu enggak ya, tidak membantu sama sekali, malah bisa memperburuk ataupun menyebabkan kondisi teman-teman tidak baik ataupun tidak sehat. Jadi disarankan teman-teman tetap sarapan, tetapi jumlahnya tidak banyak dan juga tidak berlebihan. Pilihlah menu yang sehat. Yang keempat, perbanyak konsumsi vitamin D ataupun asupan vitamin D. Nah, pada umumnya orang PCOS itu gejalanya gampang banget obesitas ya, gampang kegemukan, kemudian juga adanya resistensi insulin ya, kemudian juga gangguan ovulasi, menstruasi terganggu. Nah, itu biasanya ada hubungannya dengan kekurangan vitamin D ataupun asupan vitamin D. Nah, jadi teman-teman disarankan untuk memenuhi kebutuhan vitamin D agar gejalanya itu bisa diringankan ataupun meringankan gejalanya. Muncullah pertanyaan, dok, jadi kalau seandainya saya ingin menurunkan berat badan, cukup mengkonsumsi vitamin D bisa kurus dok? Ya enggak. Kalau seandainya teman-teman makan yang masih berlebihan, ya tidak olahraga, tidak melakukan kegiatan yang sehat, ya tentu berat badan akan segitu-segitu saja ya. Bukannya berkurang, malah akan semakin bertambah. Jadi tidak hanya mengkonsumsi vitamin D, tetap makan sehat, jumlah makannya dibatasi, dan lakukanlah olahraga. Yang kelima, hindari karbohidrat olahan. Nah, kalau tadi kita mengurangi karbohidrat, kemudian menggantinya dengan karbohidrat kompleks kalau bisa. Nah, kalau ini memang benar-benar harus dihindari karbohidrat olahan. Kenapa? Karena ini bisa menimbulkan reaksi inflamasi ya. Kalau seandainya ini timbul ya bisa menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Nah, jadi teman-teman memang harus menghentikan sama sekali ya konsumsi karbohidrat olahan, atau ya kalau nggak bisa dikurangi dulu sedikit, lama-lama baru dihentikan. Kenapa nih dok harus dihindari karbohidrat olahan? Ya supaya gejala PCOS-nya bisa dikurangi ataupun gejala PCOS-nya bisa dikontrol. Karbohidrat olahan yang paling sering ditemui itu biasanya bahan dasarnya itu dari tepung ya, misalkan pasta, ya, mie, ataupun memang makanan dengan bahan tepung lainnya. Nah, ini memang harus dihindari. Kemudian teman-teman juga harus membatasi asupan gula ataupun menghindari asupan gula. Nah, bisa gula apa saja terserah ya, yang jelas harus dibatasi. Jadi jangan terlalu banyak mengkonsumsi minuman manis ya, ataupun minuman kemasan yang manis, ataupun memang minuman kemasan harus dihindari. Nah, itu tadi teman-teman
aturan pola makan yang baik supaya kita bisa mengontrol gejala PCOS ataupun Polycystic Ovarium Syndrome sehingga gejalanya tidak menetap ataupun memberat. Nah, memang terdengar sepele, tapi ketika teman-teman sudah mencoba ini pasti rasanya akan berdampak, itu terasa ya. Karena ini kebetulan istri saya juga mengalami PCOS ini ya. Dulu dia sering mengalami menstruasi tidak teratur ya, kemudian juga kadang datang kadang tidak ya, pokoknya banyak gejala PCOS yang dialaminya. Tetapi ketika sudah melakukan hal-hal yang positif ya, gejalanya bisa dikontrol. Nah, semoga teman-teman juga bisa menerapkannya, semoga teman-teman juga bisa melawan PCOS ya, sehingga bisa terkontrol lah seperti itu ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, di share video ini sebanyak-banyaknya ke media sosial. Kemudian jangan lupa juga tulis di kolom komentar tentang pendapat teman-teman, cerita juga boleh, ataupun pertanyaan. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.